kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tapi pahala puasanya nggak dapat, cuma lapar sama aus. Apa hukumnya bukber tapi nggak sholat isya sama taraweh? Puasa Ramadan jangan sampai nggak kita kerjain, seberat apapun kerjaan kita, Ustaz. Rumah di Bogor, Siap, naik motor, benar. kerjaan di Jakarta Utara tuh. Udah lebih 70 kilo dah. Masuk musafir boleh batal puasa gak tuh? Siap, siap. Tiap hari lagi kan. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum sahabat Rukun. Sebelum nonton podcast Tanya Jawab Ustadz, gue mau kasih tahu nih, selama bulan Ramadan, Rukun Indonesia dan Halalpedia akan memberikan giveaway sebesar 1 keping emas setiap minggunya. Caranya gampang banget. Yang pertama, sahabat Rukun wajib follow akun Instagram Halalpedia dan Rukun Indonesia. Yang kedua, jawab pertanyaan di kolom deskripsi ya. Sertakan juga username Instagram kalian. Semakin baik jawaban yang kalian berikan, maka akan semakin besar kesempatan untuk memenangkan emas setiap minggunya. Pantengin terus ya untuk kita melangkah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rukun Podcast, bincang tanya jawab Ustadz untuk melangkah lebih baik di bulan Ramadan nih. Masya Allah, sekarang tamunya Ustadz Rizky Tamami nih. Masya Allah. Persija banget ini Ustadz nih. Wah iyalah. Anak Jakarta. Anak Jakarta ya. Tuan rumah nih berarti nih ya. Akamsi. Anak kampung sini. Arema nih. Saudara. Saudara. Sebenarnya kan semua pemain bola itu kita bersaudara. Oh iya ya, jelas. Apalagi sama umat muslim kita kan. Betul. Benar. Jadi menurut antum nih, sedikit nih ya, ngomongin masalah sepak bola nih. Bagaimana cara menyatukan para supporter yang ta'assubnya luar biasa itu? Ya pada prinsipnya gini Ustadz. Orang itu kan dukung tim sepak bola karena kebanggaan. Nah kan begitu. Kayak misalkan kita pakai baju Persija, berarti kan kita bangga nih punya Persija yang emang notabene Jakarta. Misalkan antum pakai Arema, berarti kan kebanggaan orang Arema. Biasanya yang jadi problem itu saking bangganya pengennya menang sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Akhirnya yang selain dia, yang dianggap nggak sependapat sama dia, akhirnya apa? Disalah-salahin. Itu dia masalahnya. Jadi kan gesekan tuh. Gesekan terus terjadi. Apalagi tahu sendiri sepak bola kita kan di Indonesia banyak nyanyian-nyanyian yang rasis. Tapi sih alhamdulillah izin Allah semenjak Allah takdirkan ada tragedi Kanjuruhan ini, bagaimanapun kan setiap musibah ada hikmahnya Ustaz. Iya. Nah, hikmahnya sekarang alhamdulillah di stadion itu nyanyian-nyanyian rasis sudah nggak ada. Justru saling support antara satu sama lain. Bahkan ini setahu saya nih Ustadz Sigit, kabar gembira. Kan tahu sendiri hubungan Persija dengan Persib. Viking dengan The Jack. Iya. Kurang panas apa ya kan? Arema sama Persibaya. Jadi begini Ustadz, alhamdulillah ya setiap tragedi kan pasti ada hikmahnya. Iya. Nah, di luar bagaimanapun tragedi kemanusiaan ini kan luar biasa ya. Jadi perhatian di dunia loh Ustadz itu. Bahkan nomor 2 di dunia tragedi terjadi. Nah, tapi di satu sisi hikmahnya sekarang itu Ustadz. Anak-anak The Jackmania sama Boboto sama Viking itu mulai ada apa? Rasa persaudaraan mulai timbul. Silaturahminya sudah Silaturahminya makin muncul. Terus bonek dengan Arema itu satu sama lain udah mulai apa? Gesekan sudah mulai berkurang. Iya, benar. Persatuan mulai dimunculkan. Ini yang kita harapkan. Supaya apa Ustaz? Supaya kemajuan sepak bola Indonesia itu bisa jadi dimulai dari supporternya. Gitu. Kalau supporternya bersatu, insya Allah sepak bolanya makin maju. Tapi tahu nggak Ustaz, kenapa mulai ada silaturahmi yang mulai rukun begitu? Sahabat rukun. Oh iya. Sahabat rukun. Rukun Indonesia. Melangkah lebih baik. Masya Allah. Lanjut, kita langsung. Ini ada beberapa pertanyaan ya Ustaz. Baik. Seputar minggu kedua puasa. Nih. Pertanyaan pertama nih Ustaz, langsung kantum aja nih ya. Siap. Ustaz, kalau menelan omongan orang, batal nggak puasanya? Menelan omongan? Omongan orang jadi telan-telan, dia kenyang. Masalah batal nggak nih Ustaz? Kalau batal sih enggak, gitu kan. Sakit hati ya. Sakit hati ya. Tapi memang kadang-kadang kita ini jadi manusia harus punya sikap cuek juga sih. Dalam artian begini, orang mau ngomongin kita apa, biarin aja cuek gitu kan. Puasa, terus timbul sakit hati. Isinya apa? Marah, gerendeng, dengki, ya kan? Bagaimana lu besok gue balas gitu. Iya. Akhirnya apa? Tadinya nilai puasa dapat kepada kita, hilang nilai puasanya. Rugi semua dong. Rugi semuanya. Nah, itu yang dibilang sama Rasul apa? Kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju'wal atas.
Jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tapi pahala puasanya nggak dapat, cuma lapar sama aus. Kenapa? Karena tiap harinya marah, dengki. Karena apa? Sering kemakan sama omongan orang. Cuek aja gitu. Tuh, sahabat rukun tuh. Pertanyaan kedua nih Ustadz. Ini ngomong minggu kedua ini kan fasenya di mana minggu pertama kan lagi rajin-rajinnya nih. Taraweh rajin, puasanya kuat. Baca Quran kenceng nih. Minggu kedua nih pertanyaan yang relate nih. Apa hukumnya bukber tapi nggak sholat isya sama taraweh? Biasanya minggu kedua kan, wah nih bukber di mana nih? Wah ini SD, ini SMP, SMA. Ya ini kan sering terjadi kan. Banyak lah gitu Ustaz. Kalau menurut saya sih ya tetap kita sebagai umat muslim, puasa kan wajib. Nah, sholat juga apa hukumnya? Wajib. Dan kedua-duanya ini masuk dalam rukun Islam. Yang wajib kita kerjain. Itu sama aja kalau kata guru kita, orang puasa tapi kagak sholat. Tinggal misalkan satu sholat isya. Itu kayak orang pakai baju cuma nggak pakai celana. Enak nggak kelihatannya gitu kira-kira? Ada yang gundahan dulu berarti yang nggak enak ya? Tapi ada sebagian ulama menyatakan puasanya nggak sah. Oh gitu? Iya, karena wajib dengan wajib itu harus jalan secara berbarengan. Tidak bisa dipisahkan. Sama misalkan kayak bukan hanya sholat isya Ustaz. Kadang ada orang setelah sahur itu kan tidur gitu karena habis makannya banyak. Bakwan 5, lontong 3. Kolesterol tuh langsung. Akhirnya kan tidur, bangun-bangun jam 7. Subuhnya ketinggalan. Itu bagaimana urusan? Kan begitu kan? Iya, itu relate banget sih. Jadi kalau saran kita, ya buka puasa juga nggak apa-apa. Tapi ingat, biasanya yang ditinggalin Ustaz bukan cuma sholat isya, maghrib. Paling ini ya, paling dekat ya sama kan, buka puasa kan, ya. Allah, kan ajan tuh. Makan, asik, ngobrol, ngalur ngidur. Pas lihat jam, 7:30. Maghribnya berarti kan ketinggalan. Nah, itu sebenarnya Ustaz. Kalau bisa sih bukber sih boleh. Yang penting sholatnya jangan ketinggal ya. Supaya pahala kedua-duanya kita dapati dan Allah kasih keberkahan untuk kita. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Kena banget nih tamparan buat saya nih. Ya buat sahabat rukun tuh, bukber boleh. Boleh. Jangan lupa sholat nih ya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Apa hukumnya menagih bayaran taruhan bola saat puasa? Lagi taruhan bola deh. Tapi tagihnya pas lagi puasa nih, yang kalah bayarin buka puasa. Gimana tuh? Itu gimana puasanya, gimana taruhannya? Siap. Kita kembali pada prinsip Islam. Kita tahu judi di Islam itu kan nggak boleh. Haram kan hukumnya kan. Ini kita ngomong ini ya, hukum syariat Islam. Ya kan? Dari awalnya aja caranya dia dapat aja udah salah. Apalagi disangkut pautin sama kalau gue menang, lu bayarin gue buka puasa. Iya. Sedangkan kan tidak akan jalan bersamaan antara hak dengan yang batil. Dan tidak boleh dipersatukan antara yang hak dan batil. Takutnya apa Ustaz? Takutnya misalkan, gue menang judi, lu bayarin gue buka puasa ya. Besok begitu lagi. Itu logikanya yang nggak masuk. Mungkin kalau di sahabat rukun itu biar hemat ya Ustaz. Anak perantauan, anak kosan mungkin gitu. Tapi nggak boleh ya Ustaz. Ya tapi janganlah. Iya. Daripada kalau kata Haji Oma Irama kan apa? Judi, gitu kan. Ya pokoknya nggak apa Ustaz, nggak berkah lah. Kalau kata Bang Oma Irama dalam lagunya kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, iya menang judi awalnya dong ke sono ya bangkrut terus Ustaz begitu. Masya Allah. Selanjutnya nih Ustaz. Kalau misalnya pas puasa suka gigitin kuku, nah ini buat biasanya kaum hawa nih Ustaz. Itu sebenarnya batal nggak sih? Kalau hukum fikihnya itu makruh Ustaz. Makruh ya? Makruh itu kan sesuatu yang dibenci gitu Ustaz ya. Dikerjain juga nggak dapat dosa, tapi kan nanti takutnya masuk ke mubtilatis shaum, sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, apalagi satu yang membatalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu kepada lobang. Ya, lobang salah satunya adalah lobang mulut. Meskipun kalau secara ilmu fikihnya batal puasa itu kalau misalkan kita nyolokin jari kita sampai ke kerongkongan. Nah, itu batal puasanya. Muntah sengaja. Nah, muntah sengaja di dalam kitab Safinatun Najah itu udah termasuk batal puasa. Nah, terus bagaimana kalau seumpama gigit kuku. Gigit kuku. Lah takutnya kukunya kemakan. Iya. Itu bagaimana itu urusannya? Gua buang nih Ustaz gitu. Tapi kan ada rasanya juga ya, tapi itu sih lebih ke makruh. Lebih baik dijauhin dulu. Ntar dah habis puasa Idul Fitri lanjut nggak apa-apa. Iya. Tapi ingat syaratnya kukunya kudu bersih. Iya. Tapi emang aneh juga ya kalau gigit kuku. Tapi kebiasaan masing-masing lagi ya. Nggak apa-apa Ustaz, daripada gigit yang lainnya.
Bahaya itu kalau gigit yang lain ya. Bahaya. Bener. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Kalau sengaja nggak puasa karena banyak kerjaan, nanti diganti fidyah atau dua-duanya. Ini biasanya ada apa sih yang boleh membatalkan puasa, sama sebenarnya nggak boleh dibuat-buat gitu. Siap. Kita merujuk kepada Al-Quran. Ada satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat 185. Ada dua golongan yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Tapi kan setelahnya fa'iddatun min ayyamin ukhor, diganti di hari selanjutnya. Siapa mereka? Yang pertama orang yang sedang sakit, yang kedua orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, itu Ustaz. Nah, lalu bagaimana orang yang sedang bekerja? Sedangkan pekerjaan itu yang memang membutuhkan tenaga ekstra. Iya. Sering Ustaz, mohon maaf, banyak ya yang datang pertanyaan ke saya, terutama mohon maaf, orang-orang yang kerja di lapangan, kuli proyek, terus kuli jalan tol. Ustaz, ini bagaimana kita? Ya kan? Kita kerja tuh tengari uang-uang, ngerti nggak nih tengari uang-uang nih? Ini bahasa Betawi nih. Iya, betul. Tengari bolong. Oh, iya. Jadi jam 12 dia kerja. Ya, itu bagaimana Ustaz? Sedangkan tengari bolong itu tengari uang-uang kita kerja, haus pasti. Lapar kan? Iya, begitu kan? Nah, ternyata banyak juga teman-teman yang kerja begitu tapi puasanya tetap dijaga. Karena dia tahu kerja itu kewajiban, puasa apalagi. Iya. Karena kan termasuk rukun Islam. Berarti prinsipnya, makanya saya sering bilang di mana-mana Ustaz, puasa Ramadan jangan sampai nggak kita kerjain. Seberat apapun kerjaan kita Ustaz. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu hukumnya kan wajib. Boleh sih diganti. Cuman kan ribet urusannya ntar. Gitu kan. Yang lain pada minum, kita puasa dewek. Iya. Gimana tuh? Lebih parah lagi. Mungkin bisa jadi kagak diganti tuh. Lupa ya. Manusia. Manusia. Kadang-kadang tempatnya lupa dan salah. Iya, tapi bener. sih afdolnya Ustaz. Kalau kata saya, jalanin aja puasa. Jadi yang bisa boleh batalin puasa di tengah jalan itu pertama orang yang sedang sakit, dua orang yang sedang perjalanan. Nah, kalau ngomongin nomor 2 nih Ustaz. Iya. Rumah di Bogor. Siap. Naik motor. Benar. Kerjaan di Jakarta Utara tuh. Udah lebih 70 kilo dah. Masuk musafir boleh batal puasa gak tuh? Siap. Tiap hari lagi kan? Ustaz, ada hadnya. Jadi puasa yang boleh musafir kan, itu ada hadnya. Kalau dalam bahasa Arabnya 19 farsakh. Tapi kalau di Indonesiain gampangnya itu 90 km minimal. Oh, 90 kilo. Nah, saya pernah ngitung. 90 kilo itu dari Cakung ke Subang. Oh, oke. Tapi kalau dari Bogor ke Jakarta Utara ini berapa kilo itu? 70 lah. Berarti belum kena. Kalau misal muter-muter dulu. Itu namanya kagak ada kerjaan. tapi kemarin juga ada yang nanya. Supir ya, terutama kan yang sering di perjalanan kan supir. Betul. Kemarin ada teman saya, dia supir di daerah Kudus, Jawa Tengah. Itu kerjaannya biasanya ngambil barang ke Jepara. Ya kan, Jepara itu kan mebel. Lalu dikirimkan ke Jakarta. Itu bagaimana puasa saya Ustaz? Saya bilang, kalau dari jarak Jepara ke Jakarta lebih dari 90 km, ya sudah, batalin aja. Tapi ingat, diganti di hari yang lain. Oh, okay. Antum tahu sendiri Ustaz, supir itu butuh apa? Minum. Butuh fokus. Iya, fokus untuk minum. Fokus itu biasanya butuh apa? Minum. Apa tahu sendiri supir. Kalau kagak kopi, rokok. Iya. Kan begitu untuk menghilangkan kejenuhan dia. Mudorotnya juga ya kalau misalnya kan, keselamatan nggak. Hifdzu nafas itu kan juga perlu Ustaz. Di dalam agama Islam kan juga perlu. Jangan sampai kita berpuasa Ramadan kita paksain sedangkan perjalanan jauh. Kita lagi dititipin amanah nih, bawa barang yang nilainya ratusan juta. Terus juga keluarga kita kan, karena kita kerja, ya Allah mudah-mudahan bapak saya pulang ke sini bawa duit. Maksain puasa, mata ngantuk, perut lapar, kagak fokus, nauzubillahi min dzalik, terjadi sesuatu yang kita nggak inginkan gitu. Makanya Islam itu kan indah, rukso. Nah tapi rukso itu boleh diambil, boleh kagak, ya kan? Boleh diambil kalau seumpama dia nggak kuat. Tapi kalau misalkan Ustaz mau puasa, Abdul ya udah nggak apa-apa kalau masih kuat gitu Ustaz. Masya Allah. Tapi jangan udah muda dipermudah banget gitu ya. Nah kadang juga ada yang rada-rada Ustaz ya, rada kalau bahasa orang Betawinya ya. Ini bocah ada oleng juga. Ada yang nanya juga, Ustaz, nih saya rumah di Cakung. Besok kan mudik nih, biasanya kan kalau kebiasaan orang Indonesia mudik tuh ya. Kita mudik ke Cikarang. Itu kan paling Cakung Cikarang. Cakung Cikarang kan 30 kilo lah kurang lebih. Karena kan saya hampir tiap minggu ke sana kan. Masalahnya gini Ustaz tahu sendiri.
Macet. Kan mudik kan macet Ustaz. Iya. Saya pernah katanya dari Cakung ke Cikarang itu perjalanan hampir 5 jam. Tuh kira-kira dihitung musafir apa enggak katanya? Anda kelewatan. Ya saya bilang yang dilihat bukan berapa lama lu di jalan, berapa lama jamnya gitu ya. Lalu kadang bisa aja lu buat-buat, baru jalan sampai Cakung ke Bekasi lu ngaso dulu bentar. Iya. Lu bilang alasan macet, padahal kan kagak gitu kan. Iya, gitu. benar. Jadi yang dilihat adalah jarak Ustaz. Gitu. Lagi-lagi kalau misalnya batasan diri itu berarti hatinya ya. Oh iya. Maksudnya memang ada nih aturan yang bisa dipermudah. Betul. Tapi bukan berarti ketika hati kita, oh ini kayaknya kita yang ibaratnya cuma ngegampangin doang. Iya, gitu. Namanya gini ibadah ya. Iya. Aduh, sahabat rukun. Langkah lebih baik tuh lebih enak. Betul. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Boleh nggak marah waktu puasa gara-gara bola? Kalau nggak boleh, gimana fans MU yang timnya kalah tiap mingguan? Saya MU juga nih, suka MU nih. Gimana nih Ustaz? Lagi kalah-kalahnya juga sih. Emang lagi tahun ujiannya fans MU mungkin ya. Betul. Setelah dibantai Liverpool 7-0. Akhirnya jadi bahan bulian seluruh fans Indonesia. Bener. Satu Indonesia kan. Iya benar itu. Ya sabar-sabar lah. Emang udah nasibnya kalah. Tapi hukumnya Ustaz, hukumnya itu takutnya begini. Marah itu kan tingkatnya macam-macam. Ada yang cuma, elah kalah mulu. Hanya ucapan tapi nggak sampai dia perbuatan. Ada kan ada orang marah. Di depan ada air. Marah mulu. Diambil airnya minum. Batal lah puasa. Batal berarti kan puasanya begitu. Tapi Rasul ngajarin. Semarah apapun kita, sehebat apapun misalkan ujian yang sedang kita hadapi, maka sabar adalah kuncinya. Nggak bakal merugi orang yang sabar. Apalagi kan bulan puasa kan bulan apa? Pendidikan. Iya betul. Kita dilatih untuk lebih sabar lagi. Ya kan sabar ngelihat MU kalah mulu. Sabar ngelihat mantan jalan sama yang lain. Waduh. Itu. Berat. Dan tingkatan orang sabar di puasa itu saat lebih hebat daripada di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa. Oh gitu. Oh iya. Apalagi dalam Quran kan ada innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang Masya Allah sabarnya nggak ada hitungannya. Dia kena musibah ini sabar. Timnya kalah sabar. Misalkan bininya marah-marah di rumah sabar. Itu saat ajrahum bighairi hisab. Nanti dapat ganjaran yang tanpa dihitung-hitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi tahun ini dibully MU, tahun depan juara MU. Betul. Kayaknya tahun ini tuh kita biar dilatih sabarnya. Betul. Tahun besok baru sabar lagi. Ya kalah lagi dong itu. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan tahun depan juara. Amin. Kan roda liga itu berputar, Ustaz. Benar. Ingat ya, jangan putus asa walaupun nggak ada jalannya. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Bayarin pacar pas bukber pahalanya double kill nggak Ustaz? Waduh, udah pacar, bayarin puasa double kill nggak nih? Lecobo itu. Pacarnya berapa tuh? 3 kayaknya. Biasanya kan begitu Ustaz. Biasanya nggak laki nggak perempuan ya. Setahu saya soalnya banyak kan anak muda yang nongkrong di rumah itu. Ustaz, kita lagi deket nih sama cewek. Berapa? 5. Ustaz, lebih banyak juga. Terus ada juga yang cewek, Ustaz, kita lagi deket nih sama 3 laki. Kira-kira yang bener yang mana Ustaz ya? Nah, prinsipnya gini Ustaz. Memang kita tahu ya di agama Islam itu kan nggak ada kalimat pacaran. Iya. Pacaran aja udah apa? Udah dosa tuh. Udah dosa, udah nggak boleh. Terus bayarin sesuatu yang memang mendatangkan pahala tapi ujung-ujungnya apa? Dosa. Itu bagaimana hukumnya? Ya tentu saja sih, mohon maaf Ustaz. Kita katakan walaupun itu pahit kan begitu. Iya benar. Ya kagak bernilai apa-apa. Ya kan? Iya. Misal kita mohon maaf, kita puasa tapi kita pacaran. Itu bagaimana urusan? Nah, gimana tuh urusannya tuh Ustaz? Iya, ya tetap sama aja kita berpuasa tapi kita nggak dapat pahala. Cuman menahan ausan lapar iya, aja. Betul. Nah, terus tapi kan Ustadz, kan saya niatnya bayarin dia supaya dapat pahala puasa juga. Iya. Itu bagaimana tuh? Ya, itu kembali lagi sesuatu yang baik tidak akan bisa bercampur dengan sesuatu yang buruk. Nah, makanya biar supaya besok dapat jadi nilai pahala, langsung nikahin. Kan halal tuh. Iya. Kan halal tuh ya. Buka puasanya kita bayarin istri kita Ustaz. Jangankan 10 kali lipat, 100 kali lipat dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi habis bayarin bukber istri ajak shopping. Ke Mall Casablanca. Wow, itu berlipat-lipat pahalanya Ustaz. Pahalanya berlipat, dompetnya nggak kelipat Ustaz. Udah selesai shopping nanya,
sambil bisikin tuh telinga istrinya. Nomor rekening berapa sayang? Iya. Masya Allah. Habis itu dikirim lagi saat duit. Itu bukan double kill, triple kill. Oh gitu ya Ustaz? Bayarin puasa dapat pahala. Habis bayarin puasa bayarin shopping. Habis bayarin shopping apa? Transferin duit. Wah, kurang sayang apa tuh? Allah sama dia itu tipe-tipe suami idaman begitu tuh. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan. Maafkan istrinya belum sampai situ. Habis ini minta shopping masalah ya. Bentar lagi lebaran. Bentar lagi lebaran. Kudu. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Nah, kebanyakan ini kan kalau misalnya yang masih kecil-kecil nih Ustaz. Itu puasa setengah hari. Sebenarnya gimana tuh Ustaz? Baik. Syarat daripada puasa kan balik ya Ustaz ya. Nyampe kepada batasannya. Terus gimana nih misalkan kita punya saudara kelas 5 SD, kelas 4 SD. Kan ada istilah dari zaman dulu kita kecil puasa bedug. Dia ikut sahur, cuman zuhur apa? Batal puasanya. Nah, makanya Ramadan itu kan dinamakan juga syahrut tarbiyah. Ya kan, bulan pendidikan. Siapa yang dididik? Semuanya. Mau yang kecil, mau yang dewasa, mau yang tua, maupun laki-laki ataupun perempuan. Termasuk anak-anak yang memang masih belum balik, tapi diperkenalkan dulu. Nah, supaya nanti ketika dia beranjak dewasa, nggak kaget Ustaz. Sebab di dalam mendidik, anak itu kan ada tahapan-tahapannya. Ya kan? Sama, Rasul pun begitu. Ketika menganjurkan dulu anaknya untuk sholat. Misalkan lihat nggak sholat, pasti dia apa? Dipukulnya kan pakai apa tuh? Pakai sejadah, pakai sesuatu yang ringan. Begitupun dengan puasa. Ustadz bagaimana? Saya punya ponakan. Ikut sahur sih, cuman dia batal setengah hari. Itu gimana? Mudah-mudahan sih niat kita berpuasa aja dinilai apa? Pahala oleh Allah. Baru niat tuh. Baru niat. Makanya kan kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi, di hadis nomor pertama, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, kita mengajarkan anak-anak kita insya Allah lah dapat pahala niat, minimal dapat pahala niat Ustaz. Nah, meskipun nilai pahalanya nggak dapat karena timbang setengah hari. Iya, mungkin Ramadan puasa wajibnya karena memang belum wajib, belum dapat itunya pahalanya, tapi dapat pahala karena dia belajarnya. Betul, gitu. Dosanya nggak dapat karena kan belum balik Ustaz. Iya. Beda, ama udah balik. Terus puasanya puasa bedug. Puasa makan nasi. Itu tuh menarik gitu Ustadz. Karena memang fenomena ya Ustadz ya. Siap. Banyak orang tua yang pingin ngedidik anaknya untuk berpuasa gitu. Walaupun kadang belum balik. Betul. Itu pun dipersilahkan ya. Wah, melihat kemampuan dari itu kalau anaknya. menurut saya pendidikan yang tidak bisa dihilangkan Ustadz. Dari zaman kita kecil kan begitu. Iya, benar. Sama. Dulu bapak saya Ustadz izin Allah. Sama, kita dari kecil dididik sama bapak kita. Dari misalkan umur 4 tahun, tong. Kita bahasa Betawi gitu kan. Kita puasa ya. Gak apa-apa, ntar zuhur lu batal. Ya kan? Nah, kita di umur 4 tahun dapat kalimat begitu. Tahu umur 5 tahun ntar kita begitu lagi. Pelan-pelan. Masuk misalkan usia 9-10 tahun. Udah yang masuk ke angka-angka bentar lagi balik. Nah, ntar omongan orang tua beda lagi, tong. Kalau kemarin lu puasanya dari pagi sampai johor, sekarang taikin. Ya kan? Taikin maksudnya gimana? Kalau bisa jangan sampai johor doang, sampai beduk maghrib gitu. Itu pendidikan yang harus terus ditanamkan. Karena membangun kebiasaan. Wah, iya Ustaz. Betul. Kira-kira. Keren nih kan sahabat rukun kalau udah bersama Ustadz Tamawi. Masya Allah. Terima kasih nih Ustadz Tamawi atas waktunya. Siap, sama-sama. Di minggu kedua, insya Allah kita di minggu keempat kita ketemu lagi dah. Insya Allah, mudah-mudahan kita konsisten puasanya. Amin. Karena al-iman yazid wa yankus. Yazidu bil ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah kalau terus yang kita kerjakan amal soleh. Ya, iman itu turun kalau apa? Kalau yang kita kerjakan sesuatu yang maksiat. Nah, mudah-mudahan di minggu kedua ini kita konsisten, baca Qurannya konsisten. Makanya Ustadz, saya sering bilang, saya ceramah di mana-mana, saya bilang sama anak-anak begini. Kan biasanya ada tuh nanya sama kita, Ustadz, besok Ramadan, kira-kira yang afdolnya kita ngatamin berapa kali Quran? Oh, itu tuh fenomena tuh. Mana-mana kan biasa gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang lapor sama, insya Allah Ustadz, Ramadan ini 3 kali khatam. Kalau 3 kali khatam kan berarti 1 hari dia kudu baca berapa? 3 juz. Kan begitu kan? Berjalannya waktu puasa saya bilang, begini saya tanya, boy, ini udah minggu kedua nih. Udah berapa juz?
Alhamdulillah Ustadz baru 10 juz. Lah kemarin lu ngomong bilang sama gue bentar lagi puasa Ustadz. Saya insya Allah tiga kali khatam. Ini boro-boro 3 kali khatam lah udah puasa ke-14. Dia baru dapat 10 juz. Lah berarti kan baru baca 10 yang 4 libur itu keren. Semangatnya doang itu ya, Ustadz. Lagi menggebu-gebu ya. Ada Ustadz terakhir sebelum saya tutup, ada doa bagus. Ada kitab namanya Rotibul Haddad. Ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu di potongan doa ratib, itu ada doanya begini. Allahumma hudna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Jadi, kalau kata guru kita, pas puasa cakep nih baca doa ini supaya diberikan konsistensi, diberikan keistiqomahan. Sebab istiqomah dalam Ramadan itu kan mahal harganya. Kenapa saya bilang mahal? Banyak orang mau ketemu sama Ramadan, menjelang Ramadan Allah cabut nyawanya. Makanya Ramadan itu sebagian ulama bilang apa? Bulan mahal. Kenapa mahal? Ya begitu. Banyak orang pengen ketemu, nggak ketemu. Pahalanya juga berkali lipat. Orang baca Quran di Ramadan kan pahalanya juga digali gandakan. Begitu Ustaz. Jadi titip doa, baca doanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allahumma hutna bitaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Masya Allah. Itu Ustaz. Berarti kita salah satu menjadi bagian orang-orang yang beruntung ya. Mendapatkan Ramadan dan merasakan gitu ya. Beruntung banget. Masya Allah. Sahabat Rukun juga termasuk orang yang beruntung insya Allah. Amin, amin. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat Rukun ini soalnya. Sahabat Rukun jangan lupa untuk subscribe tentunya channel kita, like, komen, dan di-share tentunya ke WhatsApp grup keluarga tuh. Biar makin rame. Amin. Betul. Syukran Ustaz Tamami. Siap, Sahabat sama-sama, Rukun. Ustaz Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.